Jadi gini, pernah nggak sih lo mikir, gimana caranya kita bisa kirim pesan WhatsApp dari HP kita, terus nyampe ke HP teman kita yang mungkin lagi di benua lain? Atau gimana caranya kita bisa nonton video kucing lucu di YouTube tanpa hambatan? Nah, di balik semua keajaiban teknologi itu, ada satu sistem kerja yang super rapi namanya OSI Layer. Bayangin aja OSI Layer ini kayak panitia acara yang super detail. Dia punya daftar tugas yang jelas, dibagi-bagi ke beberapa divisi, supaya acara, dalam hal ini pengiriman data, berjalan lancar tanpa ada yang miss. Dia yang mastiin semua perangkat, dari merek A sampai merek Z, bisa ngobrol pakai bahasa yang sama. Model OSI ini singkatan dari Open Systems Interconnection, pada dasarnya adalah sebuah konsep. Sebuah kerangka kerja. Dia bukan barang fisik yang bisa kita pegang, tapi lebih ke aturan main yang disepakati bersama oleh para insinyur di seluruh dunia. Tujuannya simple, biar semua produsen komputer, router, dan perangkat jaringan lainnya bisa bikin produk yang saling nyambung. Kalau nggak ada standar ini, bisa-bisa komputer merek Apple nggak bisa kirim email ke komputer merek jendela. Kacau kan? Jadi, OSI ini semacam PBB-nya dunia jaringan komputer, yang memastikan perdamaian dan kelancaran komunikasi antar perangkat yang beda-beda. Coba kita pakai analogi lain yang lebih gampang. Anggap aja lo mau kirim surat ke temen lo di luar kota. Prosesnya kan nggak cuma tulis surat, masukin amplop, terus ujuk-ujuk nyampe. Ada banyak tahapannya. Lo harus tulis suratnya dulu, pastiin bahasanya bisa dimengerti sama temen lo. Terus, lo masukin ke amplop, tulis alamat yang lengkap dan benar. Setelah itu, lo bawa ke kantor pos. Di sana suratnya disortir, dikasih stempel, dikelompokin berdasarkan tujuan, baru deh dikirim sama Pak Pos lewat berbagai macam transportasi, sampai akhirnya diterima sama temen lo. Nah, OSI Layer itu persis kayak sistem kerja di kantor pos raksasa ini, tapi buat data digital. Pentingnya si OSI ini baru kerasa pas ada masalah. Misalnya internet di rumah lo tiba-tiba mati. Teknisi yang datang bakal ngecek masalahnya berdasarkan lapisan-lapisan OSI ini. Oh, masalahnya di kabel. Berarti itu masalah di lapisan paling bawah, layer 1. Oh, ternyata settingan IP address-nya salah. Nah, itu masalah di lapisan yang lebih atas, layer 3. Dengan adanya model OSI, proses nyari kesalahan atau troubleshooting jadi jauh lebih gampang dan sistematis. Nggak perlu nebak-nebak kayak lagi main tebak-tebakan berhadiah. Jadi OSI ini bukan cuma teori buat anak kuliahan IT, tapi bener-bener panduan praktis di lapangan. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ke 7 lapisan OSI ini. Anggap aja kita lagi naik lift dari lantai paling atas ke paling bawah. Lantai 7, atau application layer. Ini adalah lapisan yang paling dekat sama kita, para pengguna. Setiap kali lo buka browser, kirim email, atau main game online, lo lagi berinteraksi sama lapisan ini. Dia ini kayak jendela aplikasi yang kita lihat di layar. Tugasnya adalah menyediakan jembatan antara aplikasi yang kita pakai dengan jaringan di bawahnya. Contoh sederhananya ya, aplikasi WhatsApp, Google Chrome, atau Outlook. Dia yang nampilin data buat kita dan nerima perintah dari kita. Turun satu lantai ke lantai 6, ada presentation layer. Lapisan ini tugasnya jadi penerjemah. Data di komputer kan bentuknya macem-macem. Ada yang dienkripsi biar aman, ada yang dikompres biar ukurannya kecil. Nah, si presentation layer ini, yang mastiin data yang dikirim dari satu komputer bisa dibaca sama komputer tujuan. Meskipun format awalnya beda. Dia kayak asisten pribadi yang ngeformat ulang dokumen biar sesuai sama permintaan bos. Misalnya dia yang ngubah data dari format JPEG jadi data binary yang siap dikirim. Atau sebaliknya. Dia juga yang ngurusin enkripsi, biar chat kita sama gebetan nggak bisa diintip orang lain di tengah jalan. Lanjut ke lantai 5, session layer. Tugasnya simple tapi krusial, dia jadi manajer percakapan. Kalau lo lagi buka banyak tab di browser, misalnya satu buat YouTube, satu buat Facebook, satu lagi buat baca berita, si session layer ini yang jagain biar data dari YouTube nggak nyasar ke tab Facebook. Dia yang membuka, menjaga, dan menutup koneksi atau sesi antara dua perangkat. Dia semacam penjaga pintu yang mastiin setiap obrolan punya ruangannya sendiri, dan nggak kecampur aduk. Jadi pas lo lagi video call, koneksinya bakal terus dijaga sama dia sampai salah satu dari kalian menutup telepon. Turun lagi kita ke lantai 4, transport layer. Ini dia si manajer pengiriman. Dia yang bertanggung jawab mecah data yang gede jadi paket-paket kecil biar gampang dikirim. Terus nanti di komputer tujuan, dia juga yang nyatuin lagi paket-paket itu sesuai urutan yang benar. Dia juga, kalau ada paket yang hilang di jalan, dia yang bakal minta kirim ulang.
Ibaratnya lo pesen furnitur bongkar pasang. Nah, si transport layer ini yang mastiin semua mur, baut, dan papan kayunya lengkap, dan ngasih buku panduan cara masangnya. Dia punya dua cara kerja, TCP, yang andal tapi agak lambat, dan UDP, yang cepet tapi nggak ngejamin semua paket sampai. Sekarang kita lihat gimana data itu jalan-jalan. Kita mulai dari bawah, lantai 3, network layer. Ini adalah lapisannya Pak Pos atau kurir logistik. Tugas utamanya adalah nyariin rute terbaik buat ngirim paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Dia yang ngurusin alamat-alamat logika, yang kita kenal sebagai IP address. Jadi setiap paket data dikasih alamat tujuan, IP address tujuan, dan alamat pengirim, IP address pengirim. Router, perangkat yang sering kita lihat kedap-kedip di pojokan rumah, bekerjanya di lapisan ini. Dia yang baca alamat tujuan di setiap paket dan nentuin. Oke, paket ini harus lewat jalan A, terus blok ke B, biar cepet sampai. Di bawahnya ada lantai 2, data link layer. Kalau network layer ngurusin pengiriman antar kota, antar jaringan. Data link layer ini ngurusin pengiriman di tingkat lokal, misalnya dari satu rumah ke rumah tetangga di komplek yang sama, satu jaringan. Dia mastiin data bisa pindah dari satu titik ke titik berikutnya dalam jaringan lokal, tanpa ada error. Dia ngurusin alamat fisik yang disebut MAC address, alamat unik yang ada di setiap kartu jaringan, kayak nomor KTP buat perangkat. Switch, alat yang mirip router tapi lebih simple, kerjanya di sini. Dia yang mastiin paket data dari laptop lo nyampe ke router, bukan ke kulkas pinter tetangga. Lapisan paling dasar, pondasi dari semuanya, adalah lantai 1, physical layer. Namanya juga fisik, jadi ini urusannya sama semua yang bisa kita sentuh kabel, sinyal radio, wifi, konektor, sampai voltase listrik. Lapisan ini nggak peduli isi datanya apa, mau itu video kucing atau dokumen rahasia negara. Tugasnya cuma satu, mengubah data digital, angka 1 dan 0, jadi sinyal fisik, bisa sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio, dan mengirimkannya lewat media transmisi. Jadi, ini adalah lapisan para pekerja kasar yang secara harfiah mendorong bit-bit data melewati kabel tembaga, serat optik, atau udara. Proses lengkapnya begini, saat lo kirim pesan, data mulai dari layer 7 di komputer lo, terus dibungkus satu persatu sambil turun ke bawah. Setiap lapisan nambahin informasinya sendiri, kayak nempelin label di paket. Sampai di layer 1, data jadi sinyal dan dikirim. Di komputer penerima, prosesnya dibalik. Sinyal diterima di layer 1, diubah lagi jadi data, terus naik ke atas lapisan demi lapisan. Setiap lapisan membuka bungkusannya sampai akhirnya di layer 7. Pesannya bisa dibaca sama temen lo. Proses ini terjadi super cepat dalam hitungan milidetik. Keren kan? Mungkin lo mikir, ribet amat sih bang. Gua kan cuma mau posting foto liburan di Instagram, ngapain mesti tahu ginian? Jawabannya simple, dengan ngerti dasar-dasar OSI, lo jadi lebih melek teknologi. Lo jadi paham kalau internet itu bukan sihir. Ada logika, ada struktur, dan ada proses yang sangat teratur di baliknya. Pengetahuan ini ngasih kita gambaran besar tentang gimana dunia digital yang kita tinggali ini bekerja. Ini kayak tahu cara kerja mesin mobil. Mungkin kita nggak akan jadi montir, tapi setidaknya kita ngerti kenapa mobil butuh bensin dan oli, dan bisa ngeh kalau ada suara aneh dari mesinnya. Buat para profesional di bidang IT kayak network engineer atau system administrator, ngerti OSI itu hukumnya wajib. Ini adalah peta mereka. Saat jaringan kantor tiba-tiba lemot atau putus total, mereka nggak panik. Mereka bakal mulai investigasi secara sistematis dari lapisan paling bawah ke atas. Cek dulu kabelnya, layer 1 nyambung nggak? Oke, nyambung. Cek switchnya, layer 2, lampunya nyala semua. Oke, nyala. Coba ping IP address router, layer 3, bisa? Oh, nggak bisa. Nah, ketahuan masalahnya di sekitar sini. Tanpa OSI, mereka bakal kayak nyari jarum di tumpukan jerami yang lagi kebakar. Selain buat troubleshooting, pemahaman OSI juga penting banget buat ngerancang dan membangun jaringan yang bagus. Arsitek jaringan menggunakan model OSI sebagai cetak biru untuk memastikan semua komponen, router, switch, firewall, server, bisa bekerja sama secara harmonis dan efisien. Mereka bisa nentuin perangkat apa yang cocok untuk fungsi di lapisan tertentu, dan gimana cara mengamankan setiap lapisan dari potensi serangan. Jadi, OSI ini bukan cuma buat benerin yang rusak, tapi juga buat membangun sesuatu yang kuat dari awal. Ibaratnya, arsitek yang paham betul pondasi, struktur, dan atap, pasti bisa bangun gedung yang kokoh. Akhirnya, belajar soal OSI layer itu, kayak belajar anatomi tubuh manusia. Kita jadi tahu ada jantung yang mompa darah,
paru buat napas, dan otak buat mikir. Semuanya punya fungsi masing-masing, tapi kerja bareng buat ngejaga kita tetap hidup. Begitu juga jaringan komputer. Dengan kenal sama 7 lapisannya, kita jadi lebih menghargai betapa kompleks dan canggihnya teknologi yang kita gunakan setiap hari. Dari sekadar pengguna, kita bisa naik level, jadi pengguna yang cerdas dan paham apa yang terjadi di balik layar setiap kali kita ngeklik, ngetik, atau nge-swipe. Dan pengetahuan itu guys, adalah sebuah kekuatan.